Perkenalkan, di sini saya NR Mirani Rahayu yang akan mempresentasikan analisis saya seputar permasalahan komunikasi dan juga solusi-solusi pemecahannya yang berkaitan dengan teori-teori yang relevan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, salah satunya dilatar belakangi oleh terganggunya proses komunikasi. Berbagai kasus konflik terbuka di Indonesia yang terjadi pada dasawarsa terakhir menunjukkan konflik muncul dikarenakan permasalahan tidak lancarnya arus informasi dan mandeknya proses komunikasi antara dua belah pihak yang bertikai. Sehingga masalah yang seharusnya hanya melibatkan beberapa pihak dan terjadi pada level interpersonal terekskalasi pada level kelompok dan melibatkan perilaku agresif secara masif. Sementara itu, berbagai masalah dalam konteks keluarga dan pasangan suami istri dari yang hanya diketahui tetangga hingga berujung pada perceraian juga tidak terlepas dari terganggunya komunikasi antara dua belah pihak yang berbeda pendapat dan sikap. Maka dari itu, memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik adalah sangat penting. Dari sini saya berangkat dari kajian psikologi komunikasi yang menyebut bahwa gangguan komunikasi memiliki istilah antara lain yaitu noise, yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hambatan untuk terwujudnya komunikasi yang efektif. Banyak nih faktor yang dapat menimbulkan noise tersebut dan menghambat suksesnya komunikasi yang efektif. Contohnya, ialah bagaimana kemampuan pengirim pesan dalam memberikan pesan yang baik kepada penerima. Jika pesan yang disampaikan ambigu, maka kemungkinan besar pesan tidak akan sampai dengan baik. Di sini saya akan mencoba membahas salah satu atau beberapa contoh kasus terjadinya hambatan komunikasi agar kita dapat sama-sama belajar dan memastikan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya hambatan tersebut. Seperti kisah Napoleon pada tahun 1799, di mana saat itu Napoleon berhasil merebut kota Java, Turki, dan bermaksud melepaskan 1.200 tentara Turki. Saat itu ia terserang influenza berat pada suatu pagi. Ia pun menginspeksi pasukannya dan terserang batuk. Sehingga ia mengatakan, "Massacre tous," atau "dasar batuk sialan." Namun, perwira pendamping merasa sang jenderal mengatakan, "Massacre tous," atau "bunuhlah semua." Yang mana dari gagalnya komunikasi yang disampaikan ini, akibatnya 1.200 tawanan dibantai hanya karena batuk sang jenderal dan kuping perwira yang bermasalah. Nah, dari cerita Napoleon tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa hambatan dalam komunikasi dapat berakibat fatal bagi orang lain. Lalu, kira-kira apa saja sih hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi ini? Antara lain, ada yang disebut dengan hambatan gangguan, baik itu gangguan semantik, yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menimbulkan salah paham seperti Napoleon tadi, hingga gangguan mekanik atau kegaduhan yang disebabkan gangguan fisik yang berkaitan dengan alat atau media. Selain hambatan komunikasi, ada juga yang berkaitan dengan kepentingan komunikator yang tidak memperhatikan kepentingan komunikannya. Dan yang terakhir, ada hambatan yang berkaitan dengan motivasi terpendam. Jadi, jika komunikasi yang disampaikan sesuai dengan motivasi terpendam komunikator, maka komunikasi tersebut dapat dinyatakan berhasil. Begitupun sebaliknya, apabila komunikasi tidak sesuai dengan motivasi terpendam komunikator, maka dapat dikatakan komunikasinya terhambat. Lalu, bagaimana ya kira-kira solusi dan pencegahan munculnya hambatan dalam komunikasi ini? Menurut James K. Van Vliet, ada 5 teknik yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi pendengar yang baik dan mau membuka diri dengan seseorang yang ingin berbicara dengan kita. Antara lain, yang pertama, lihatlah kepada orang yang berbicara. Maksudnya, fokuslah kepada orang yang sedang mengajak kita berbicara. Jangan terganggu oleh hal lainnya yang menimbulkan berkurangnya perhatian kita dan akan membuat kecewa komunikan kita. Yang kedua, tunjukkan minat pada apa yang ia katakan. Dari sini, janganlah mengucapkan sepatah kata pun jika tidak diminta. Anggukkan saja kepala dan senyumlah jika perlu. Yang ketiga, condongkan badan ke arah orang tersebut.
sebagai upaya menunjukkan kepedulian mendalam terhadap apa yang dikatakannya. Yang keempat, gunakan umpan balik sewajarnya agar ia tetap nyaman berbicara. Dan yang kelima, ajukanlah pertanyaan bila perlu. Hal ini sudah cukup menjaga agar orang itu tetap berbicara dan merasa dihargai dalam jangka waktu yang terbatas. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini mengandung manfaat yang banyak untuk para penyimaknya. Sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.